Halo semuanya, pernah tidak kamu merasa pintar secara akademik, punya kemampuan bagus, tapi tetap merasa sulit berhubungan dengan orang lain? Atau saat marah dan sedih, kamu tidak tahu bagaimana mengelolanya, sampai merusak suasana hati dan hubungan? Nah, kuncinya itu ada di kecerdasan emosional, atau sering juga disebut EQ. Banyak orang mengira EQ itu cuma pandai menahan emosi, padahal itu salah besar. Di video ini, aku akan berbagi pandangan pribadi apa itu sebenarnya EQ dan kenapa ia sangat penting dan bagaimana kita bisa melatihnya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih emotional intelligence itu? Emotional intelligence itu adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, membangun hubungan yang baik, dan menggunakan emosi secara positif dalam menghadapi situasi. Menurut saya, kecerdasan emosional lebih penting daripada sekedar kecerdasan intelektual dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Seseorang bisa saja pintar secara akademik, tetapi kalau tidak mampu mengendalikan emosi, memahami perasaan orang lain, atau berkomunikasi dengan baik, kepintarannya belum tentu membuatnya berhasil dalam hubungan sosial maupun pekerjaan. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional bukan berarti menekan perasaan atau selalu terlihat tenang tanpa perasaan, tetapi bukan juga tidak pernah marah, sedih, atau kecewa. Mereka tetap merasakannya, tapi mereka tidak dikendalikan oleh emosi itu. Mereka tahu kalau sedang marah, tapi marah ini juga tidak boleh membuat mereka berkata kasar atau mengambil keputusan yang buruk. Berikut adalah contoh apabila kita tidak mempunyai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. This, our family, is what's happening now, Bob. And you are missing this. I can't believe you don't want to go to your own son's graduation. It's not a graduation. He is moving from the 4th grade to the 5th grade. It's a ceremony. It's psychotic. They keep creating new ways to celebrate mediocrity, but if someone is genuinely exceptional, This is then not about you, Bob. This is about Dash. You want to do something for Dash? Then let him actually compete. Let him go out for sports. I will not be made the enemy here. You know why we can't do that. Because he'd be great! This is not about you! All right, Dash. I know you're listening. Come on out. Di video ini, saya juga akan membahas cara melatih EQ sehari-hari nih teman-teman. Ada poin pertama yang bisa kita coba itu bisa coba berhenti sejenak saat emosi sedang kuat. Kamu harus telah dulu nih, bertanya sama diri kamu sendiri, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan? Kenapa kamu merasa begini? Lalu di poin kedua bisa dicoba dengan misalnya kamu dengarkan dulu nih teman kamu atau siapapun lawan bicara kamu saat berbicara. Biarkan mereka selesai berbicara dulu, baru kamu memberi tanggapan atau pahami dulu perasaan lawan bicara kamu. Di poin ketiga, bisa dengan belajar terima semua perasaan yang masuk ke dalam diri kamu, termasuk yang gak enaknya. Itu kamu harus bisa untuk tidak melawan perasaan gak enak itu, tapi kamu harus belajar untuk mengelola perasaan itu. Contohnya, apabila dia mengkritisi kamu bisa belajar nih, apa nih yang dimaksud orang itu. Dan apabila yang dimaksud orang itu betul, kamu harus bisa mencoba menerimanya dan memperbaikinya. Dan yang terakhir itu bisa kamu dengan memperhatikan pola di diri kamu sendiri. Bagaimana kalau kamu sedang marah atau cemas? Marah berlebihan atau cemas berlebihan yang benar-benar membuat kamu tidak nyaman. Cari tahu dulu nih pemicunya dan kamu harus pelan-pelan merubah cara meresponnya. Jadi, menurut saya, kecerdasan emosional memang bukan bakat yang lahir begitu saja, tetapi kemampuan yang bisa kita latih pelan-pelan setiap hari. Bisa dimulai dari hal sederhana, contohnya mengenali apa yang kita rasakan, berpikir sebelum berbicara, belajar mendengarkan orang lain, dan tidak mengambil keputusan ketika sedang dikuasai emosi. Jadi, ayo teman-teman, terus berlatih dengan konsisten setiap hari, agar kita bisa mempunyai kecerdasan emosional yang baik. Dan perlu diingat, IQ yang baik itu membuka peluang, tetapi EQ yang baik membuat kita bertahan dan berkembang.
Dan teman-teman, bagiin juga ya pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita saling belajar. Terima kasih sudah menonton video ini.